Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saldini. Nah, sebelumnya kita telah membuat program dengan metode mutator dan aksesor. Sekarang kita akan membuat program dengan encapsulation. Nah, apa yang dimaksud dengan encapsulation? Encapsulation adalah mekanisme menyembunyikan. Nah, ini menyembunyikan suatu proses dan data dalam sistem untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan penggunaan proses itu sendiri. Nah, perumpamaannya seperti obat. Nah, misalnya obat tablet, obat sirup, itu kan kelihatan fisiknya, warnanya apa, bentuknya seperti apa. Nah, itu kelihatan. Coba kalau obat itu memakai obat kapsul. Kalau memakai obat kapsul di kapsul, maka kita tidak tahu di dalam kapsul itu obatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, baunya seperti apa, warnanya seperti apa. Nah, seperti itu juga encapsulation. Encapsulation ini gunanya untuk membatasi akses atau menyembunyikan data. Nah, sebelum kita beri encapsulation, biasanya suatu data akan mudah diakses di kelas manapun, di package lain atau di package yang sama atau di subclass. Nah, kita coba menentukan nilai dari gula di sini. Sebelumnya kita telah membuat kelas di video sebelumnya. Kita isi atribut gula di kelas kopi beraksi. Nah, ini tidak ada error. Coba kita tampilkan. Coba kita run. Nah, di sini kita bisa mengakses hasil dari gula, mengakses atribut dari gula. Padahal gula itu ada di kelas kopi, bukan di kelas kopi beraksi. Nah, itulah kita bagaimana harus memakai encapsulation agar atribut tidak mudah diakses di kelas lain. Nah, coba kita encapsulation. Encapsulation ini ada dua cara. Nah, yang pertama, mendeklarasikan instant variable sebagai privat. Di sini instant variable kita beri kata kunci privat. Jika kita memakai kata kunci privat, maka integer gula ini, atribut gula ini tidak akan bisa diakses di kelas manapun. Nah, ini pasti ada error gitu. Nah, ada error karena gula ini tidak dapat diakses. Kita hapus dulu. Lalu bagaimana kita ingin menampilkan hasil dari gula untuk penambahan gula, yaitu dengan metode set tambah dan get jumlah ini. Tidak bisa kita memberi hasil dari cara instan seperti tadi, memanggil atribut seperti tadi. Nah, untuk cara kedua, kita bisa mendeklarasikan metode yang sifatnya public untuk mengakses variabel tersebut. Nah, ini kita beri kata kunci public di setiap metodenya. Kenapa kita beri kata kunci public? Nah, agar metode ini bisa kita gunakan dimanapun, bisa di kelas yang berbeda dalam suatu package, atau di subclass, atau di
kelas berbeda package. Nah, coba kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk encapsulation kelas access level itu ada 4, adalah implementasi dari konsep encapsulation. Apa itu kelas access level? Nah, kelas access level itu ada 4, private, tanpa tanda, protected, dan public. Nah, untuk 4 modifier ini mempunyai akses yang berbeda-beda. Jika kita menulis kata kunci privat, maka variabel tersebut akan hanya terbaca dalam kelas yang sama. Contohnya tadi, kelas copy hanya terbaca di kelas copy saja, tidak bisa terbaca di kelas copy beraksi. Jika tanpa tanda, maka variabel tersebut akan terbaca di kelas yang sama, dapat diakses juga di kelas berbeda namun di package yang sama. Nah, kalau kita membuat kata kunci protected untuk variabel, maka akan ada akses di kelas yang sama, kelas berbeda dalam package yang sama, dan pada subclass. Nah, untuk public yang terakhir itu aksesnya luas untuk package untuk kelas yang sama, package yang sama, untuk subclass dan package yang lain. Nah, segitu saja untuk penjelasan encapsulation. Semoga dapat dipahami. Salah kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.